Halo Sobat Buletin NTT, selamat datang di podcast Buletin NTT. Ruang diskusi yang menghadirkan informasi bermakna dan inspirasi nyata. Kali ini kita akan membahas tema yang tidak jauh dari kehidupan masyarakat setiap hari, yakni kualitas pelayanan publik dan upaya mencegah maladministrasi. Untuk membahas tema ini kita telah kedatangan narasumber spesial dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Bapak Albert Roy Kota. Apa kabar Kak Roy? Kabar baik, Sobat Buletin NTT dimanapun berada. Pak Eben, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ombudsman untuk hadir bersama-sama Sobat Buletin NTT pada kesempatan kali ini. Saya kira kami yang mesti berterima kasih untuk Bapak Roy karena bisa hadir untuk mengisi ruang diskusi kita kali ini untuk berbagi soal seputar apa yang ada di Ombudsman ini. Mungkin Bapak Roy, kita sebelum jauh bahas soal itu administrasi pelayanan publik dan lain-lain, tapi mungkin kita juga perlu tahu sebenarnya Ombudsman itu apa sebenarnya. Lalu perannya seperti apa terhadap masyarakat dan pelayanan publik? Baik, terima kasih Pak Eben, Sobat Buletin NTT dimanapun berada. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, penyelenggara negara, baik itu BUMN, BHMN, yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD sebagian atau seluruhnya. Itu diawasi oleh Ombudsman. Nah, di sini Ombudsman sendiri, khususnya perwakilan Nusa Tenggara Timur, memiliki tugas-tugas dan fungsi antara lain yang pertama adalah penerimaan dan verifikasi laporan dan pemeriksaan laporan. Yang kedua adalah pencegahan maladministrasi. Begitu. Kalau boleh tahu di NTT, apakah dia ada di setiap kabupaten kota atau hanya berpusat di kota provinsi? Kalau Ombudsman sendiri di perwakilan Nusa Tenggara Timur hanya di ibu kota provinsi. Oh gitu. Setiap provinsi di Indonesia memiliki satu Ombudsman yang terletak di ibu kota provinsi. Oke. Jadi tema kita ini kan soal maladministrasi. Itu sendiri maladministrasi yang dimaksud itu apa sebenarnya? Baik. Maladministrasi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di situ diketahui bahwa adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan yang seharusnya, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, yang menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Ombudsman itu dia melakukan penilaian atau opini opini Ombudsman namanya. Kalau itu apa saja yang dinilai sebenarnya? Baik, salah satu tadi tujuan ataupun tugas daripada Ombudsman Republik Indonesia selain dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satunya mencegah terjadinya maladministrasi. Nah, mencegah terjadinya maladministrasi di sini kami melakukan berbagai cara, berbagai proses. Salah satu inovasi ataupun salah satu program yang kami lakukan dalam mencapai pengawasan yang baik kepada penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satunya dengan melakukan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau yang kami sebut sebagai opini Ombudsman Republik Indonesia. Kalau itu lokusnya di mana-mana saja? Kalau lokus tahun ini kami sudah hampir seluruh kabupaten kota atau pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hampir 90% kami jangkau untuk melakukan penilaian di setiap instansi di pemerintah daerah tersebut. Nah, dalam penilaian itu opini Ombudsman, mungkin unsur-unsur yang dinilai itu apa saja? Baik, terima kasih Pak Eben. Yang dinilai adalah bagaimana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman. Nah, di sini yang pertama kalau kita menilai kualitas, kita mesti menilai dari
dimensi pelayanannya. Ada namanya dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan. Oh iya, iya. Serta penilaian maladministrasi ombudsman ini lebih mengedepankan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini kalau dimensi input itu untuk menilai kualitasnya, kita bisa melihat bagaimana kesiapan daripada aparatur ataupun penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya, bagaimana penyelenggara pelayanan publik ini mengetahui apa yang dikerjakan. Misalnya, apa itu pelayanan publik, apa itu maladministrasi, apa itu ombudsman, apa itu kewajiban dari pengelolaan pengaduan. Kami bertanya kepada responden ataupun penyelenggaranya, pimpinan layanannya di setiap instansi yang kami nilai, bagaimana pengetahuan mereka terkait dengan ombudsman dan pelayanan publik serta kewajiban penanganan pengaduan. Terus berikutnya adalah dengan bagaimana kita mencari tahu bagaimana mereka menyiapkan. Kalau dimensi input kan awal dari sebelum mereka melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana direncanakan pelayanan publik itu. Nah, perencanaan itu pastinya diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari dokumen-dokumen perencanaan. Sehingga kami melihat apakah dalam dokumen perencanaan yang dipunyai oleh setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik itu ada ketersediaan dari sarana prasarana, ada bagaimana pengusulan program-program perencanaan mulai dari tingkat yang paling bawah, misalnya desa kelurahan hingga sampai kecamatan dan juga kabupaten kota dan provinsi. Itu yang kami lihat apakah ada pelibatan dari masyarakat dan juga bagaimana hasil-hasil penilaian ombudsman tahun-tahun sebelumnya kepada pemerintah daerah ataupun hasil-hasil yang selama ini kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah itu bisa ditindaklanjuti dalam misalnya pembuatan SOP misalnya atau standar pelayanan, sehingga hasil-hasil penilaian ombudsman tersebut yang kami nilai dalam dokumen perencanaan. Begitu untuk dimensi input. Artinya di sini kan ujungnya tuh kita mengarah kepada masyarakat. Masyarakat puas tidak terhadap pelayanan publik. Nah, keterlibatan masyarakat sendiri dalam ini seperti apa dalam penilaian ini? Baik. Dalam penilaian ini tadi sudah saya sampaikan, itu dimensi input adalah bagaimana penyelenggara siap dulu. Mengetahui dulu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Berikutnya adalah dimensi proses untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik ini, yaitu bagaimana standar pelayanan itu terpublikasi. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat mengetahui ataupun tersedianya standar pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai standar pelayanan. Itu yang kami lihat. Terus untuk dimensi outputnya bagaimana selama ini kerja-kerja dari pemerintah itu ternilai oleh lembaga eksternal, sehingga kami melihat nilai-nilai dari lembaga eksternal tersebut dan kami memasukkannya dalam penilaian ombudsman untuk dimensi output, seperti adanya SPM, standar pelayanan minimal, terus itu indeks kepuasan masyarakat, terus ada beberapa hal terkait dengan program prioritas nasional. Itu yang harus dilihat ataupun dinilai dari lembaga eksternal untuk menilai pelayanan publik di daerah. Berikutnya adalah dimensi pengaduan. Di sini bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik itu tahu mereka berkewajiban untuk melakukan pengelolaan pengaduan. Mulai dari pencatatan, mulai dari pengklasifikasian, mulai dari pendistribusian, penyelesaian, dan juga pemberian informasi terhadap hasil yang tadi diselesaikan oleh instansi terkait dengan pengaduan oleh masyarakat tersebut. Ini hal-hal yang penting sehingga mulai dari perencanaan, mulai dari bagaimana diproses untuk pelaksanaan pelayanan publik hingga sampai kepada akhirnya, yaitu jika tidak puas masyarakat apakah dapat memberikan pengaduan. Itu yang kami nilai semuanya, sehingga akhirnya masyarakat itu kami libatkan dari apakah mereka percaya terhadap proses seluruh dari awal sampai akhir ini. Apakah ada akuntabilitasnya, transparansinya, apakah masyarakat itu dilibatkan, sehingga pada akhirnya masyarakat jika tidak puas ataupun belum puas terhadap kinerja dari pelayanan publik ini,
maka mereka dapat melaporkan ataupun mengadukan. Nah, apakah ada kanal-kanal tersebut? Kami dorong memang kanal-kanal pengaduan di setiap instansi ini haruslah terintegrasi dengan SP4N Lapor, sehingga menjadi satu kanal pengaduan untuk di seluruh Indonesia. Seperti itu, untuk supaya pengaduan-pengaduan itu dapat terintegrasi satu sama lain sehingga tidak tercecer, tidak hilang, seperti itu. Nah, kalau soal hasil penilaian, nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa dari hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh Ombudsman? Baik, untuk tahun 2026 kita akan melakukannya di bulan Agustus hingga November tahun 2026. Nanti hasilnya akan kami umumkan di akhir Desember atau awal Januari. Nanti setelah itu hasilnya akan ada namanya saran penyempurnaan. Nah, saran penyempurnaan ini kita harapkan pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang kami nilai itu dapat melaksanakan saran-saran yang diberikan, sehingga bentuk dalam misalnya koordinasi dengan Ombudsman terkait hal-hal apa saja masih kurang dalam penilaian tahun 2026, sehingga di tahun 2027 sepanjang tahun itu dibuat untuk melaksanakan saran-saran yang Ombudsman sampaikan kepada pemerintah daerah ataupun instansi vertikal yang kami nilai. Nah, di situ memang diharapkan adanya perubahan-perubahan nyata terhadap bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan apa yang Ombudsman telah nilai. Jadi kalau selama ini setelah ada penilaian itu, rencana tindak lanjut dan lain-lain itu, bagaimana kepatuhan lembaga itu terhadap hasil penilaian yang sejauh ini? Kalau dari tahun 2025 yang sudah dilakukan, memang untuk kepatuhan dari instansi yang dinilai terhadap untuk melakukan tindak lanjut ataupun saran yang diberikan Ombudsman, 50%, mendekati 50% sudah ada konsultasi dan koordinasi dengan Ombudsman. Tetapi ada juga beberapa daerah atau pemerintah daerah atau instansi vertikal yang memang belum menghubungi. Tetapi pada pertemuan awal kemarin, entry meeting Ombudsman untuk 2026, penilaian 2026 ini, mereka semua punya suatu keinginan untuk evaluasi bersama. Jadi hampir semua pemerintah daerah berkeinginan dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Ombudsman terkait dengan hal tersebut dan bagaimana mereka mulai menindaklanjuti hingga sampai nanti apa produk yang akan mereka keluarkan dalam hal ini untuk sebagai bentuk daripada tindak lanjut dari saran penyempurnaan yang Ombudsman berikan kepada mereka. Oh iya, artinya masih sudah ada hal baik ya? Hal baiknya sudah ada. Ya, betul sekali, Pak. Pak Roy, tadi kan disampaikan bahwa misalnya masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik, mereka tuh bisa datang lapor ke Ombudsman. Ya, datang selain ke kantor, mungkin kanal-kanal mana saja yang saya kira mungkin supaya masyarakat lebih mudah menjangkau. Baik, Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Timur, jika Bapak Ibu pengguna ataupun pemirsa buletin NTT dimanapun berada yang menonton podcast ini, jika mengalami kendala ataupun permasalahan pelayanan publik yang Bapak Ibu hadapi, silakan langsung. Kalau secara mekanismenya adalah Bapak Ibu melaporkan langsung atau mengeluhkan langsung kepada instansi yang terkait. Tetapi jika dalam beberapa waktu tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang Bapak Ibu pergi untuk melakukan pelayanan, Bapak Ibu dapat melaporkan itu ke Ombudsman perwakilan NTT di Kupang. Itu langsung bisa datang langsung ke kantor perwakilan di Jalan Eskalerik, Kota Kupang, atau bisa melalui call center WA Ombudsman di nomor 0811 453737 ataupun email ke pengaduan.ntt@ombudsman.go.id maupun melalui kalau Ombudsman sendiri di perwakilan NTT, Pak Eben, kami memiliki inovasi untuk namanya Kring Ombudsman. Kring Ombudsman ini kami pasang figuranya dalam bentuk figura di hampir seluruh Pulau Timor dan juga ada beberapa di Pulau Flores di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya di Dukcapil, kantor pertanahan, puskesmas, rumah sakit,
itu pasti ada kering ombudsman. Nanti di dalam kering ombudsman tersebut ada nomor-nomor HP yang bisa Bapak Ibu hubungi, baik itu melalui SMS, WA atau telepon. Iya, iya. Itu pasti akan ditanggapi oleh staf di ombudsman. Oh, jadi begini Sobat Buletin NTT, bahwa nanti kita akan cantumkan nomornya di bawah ini. Nanti silakan kalau misalnya Sobat Buletin NTT yang tidak puas dengan pelayanan publik juga bisa menghubungi ombudsman di nomor yang kita tera di bawah nanti ya. Saya kira itu ya Pak. Baik. Roy. Roy, mungkin satu lagi ada kekhawatiran masyarakat itu ketika mereka melapor itu kan ada mereka khawatirnya satu, yang pertama mungkin soal konsekuensi biaya, lalu kemudian kerahasiaan nama mereka dan lain. Bagaimana ombudsman menjamin itu? Baik, ombudsman mempunyai istilahnya mekanisme atau prosedurnya bahwa kami menerima laporan gratis. Oh iya, gratis. Gratis, tidak dipungut biaya. Yang kedua, kerahasiaan jika memang unsur ataupun kejadiannya itu membahayakan jiwa, Iya, iya. terus betul-betul terkait dengan privasi. Iya, iya. Itu ada mekanisme di ombudsman itu adalah merahasiakan identitas pelapor. Oh iya, iya. Pastinya kami jamin tidak akan terbuka kepada instansi yang dilaporkan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut untuk melapor. Oke. Saya kira itu poin-poinnya kita sudah dalam diskusi singkat ini. Mungkin sebelum kita tutup Pak Roy, mungkin apa yang mau disampaikan harapannya untuk masyarakat luas ya? Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Pak Roy? Baik, terima kasih Sobat Buletin NTT dimanapun berada, Pak Eben. Dalam tahun 2006 kami akan memulai di semester kedua, kami akan memulai kick off yang namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau opini ombudsman tahun 2006 kepada pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu provinsi, kabupaten dan kota di NTT. Kami akan menilai, kami minta kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk membantu kami dalam memberikan survei ataupun tanggapan Bapak Ibu terkait pelayanan yang Bapak Ibu alami selama ini di pemerintah daerah melalui nanti link yang tertera di bawah ini. Iya. Sehingga Bapak Ibu dapat memberikan sumbangsih dalam penilaian tahun ini yang benar-benar komprehensif, objektif, dan bagaimana masyarakat Bapak Ibu sekalian dapat mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan juga penilaian kepada pemerintah daerah. Oke, saya kira itu dulu Pak Roy. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi dengan kita di Sobat Buletin. Terima kasih. Saya kira itu Sobat Buletin NTT, saya kira sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Roy. Mungkin tidak semua, tapi kita diberikan ruang karena nanti kita siapkan nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh penonton setia Sobat Buletin NTT. Saya kira itu bahwa satu hal yang mesti kita tahu bahwa pelayanan publik yang baik itu bukan hanya sekedar memenuhi prosedur ya Pak Roy, tetapi menghadirkan keadilan, kepastian dan kepercayaan bagi masyarakat. Saya kira itu poinnya Pak Roy. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita pastikan akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang hebat, yang sekiranya bisa menginspirasi banyak orang agar semakin banyak orang yang lebih tahu soal informasi apa itu pelayanan publik dan apa itu maladministrasi. Jangan lupa teman-teman bisa share, komen, like. Terima kasih, sampai jumpa.